Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah bangunkan kami di pagi yang cerah, tanpa kekurangan satu apapun. Sebelum kami Tuhan melakukan aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amanginang, remaja Naposo Bulung yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan kita pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 tertulis dalam Mazmur 29 ayat 2. Demikianlah bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikianlah firman Tuhan. Amanginang, remaja Naposo Bulung yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita pasti pernah terlepas dari yang namanya permasalahan. Di dalam kehidupan kita, pasti kita pernah menyelesaikan suatu rintangan yang kita hadapi. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana reaksi kita ketika kita dapat menyelesaikan segala perkara yang kita hadapi? Apakah kita memuji Tuhan atau bahkan kita menyombongkan diri? Pada umumnya, amanginam, remaja bulung yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang ketika dia menyelesaikan segala perkara di dalam kehidupannya, yang dia lakukan ialah menyombongkan diri, membanggakan dirinya. Dia berpikiran itu semua adalah hasil jerih payahnya. Ia berpikiran bahwa itu semua adalah hasil tenaganya dan pikirannya, sehingga tidak ada di dalam hatinya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari pengalaman Daud, yang dimana kita tahu bagaimana dalam proses Daud menjadi raja, ia mengalami yang namanya pergumulan, baik dalam ancaman melawan Goliat, ancaman melawan Raja Saul. Nah, oleh karena itu, apa yang dirasakan oleh Daud ketika dia memenangkan semua perkara yang dia hadapi? Respon Daud yang dia tunjukkan ini terdapat di ayat 2 tadi. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Inilah reaksi atau respon yang ditunjukkan oleh Raja Daud, yang dimana ketika dia mengalami kemenangan, dia mengalami keberhasilan dalam menjadi raja, dia memuliakan Tuhan. Dia memuliakan Tuhan dengan mengajak semua orang bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Sehingga dalam reaksi Daud menyadari itu semua bukan karena jerih payahnya, melainkan Tuhanlah yang menolong dia. Sehingga karena ia merasakan pertolongan Tuhan, dia memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Amanginam, remaja Naposo Bulung yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini kita diajarkan bagaimana
kita harus menyadari bahwa segala permasalahan yang kita hadapi, permasalahan yang kita selesaikan, itu semua adalah hasil pertolongan Tuhan. Sama seperti Raja Daud tadi, dia menyadari bahwa semua itu adalah hasil kerja Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita menyadari bahwa semua perkara yang kita selesaikan itu semua berasal dari Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita meniru lagi sifat karakteristik dari Raja Daud, bagaimana dia memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Memuliakan Tuhan bukan hanya memuji, bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan, tapi bagaimana kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti tema minggu lalu, menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan bisa berupa bagaimana kita berkarakter seperti Kristus, seperti mengasihi. Sehingga dalam hal demikian kita sudah menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga banyak orang yang memuliakan Tuhan. Ketika kita sudah melakukan pengajaran Yesus seperti mengasihi sesama, banyak orang yang memuliakan Tuhan di dalam kelakuan kita. Ternyata orang Kristen itu baik ya. Ternyata orang Kristen itu sungguh amat ramah. Sehingga dengan demikian secara tidak langsung mereka sudah memuliakan Tuhan. Dan oleh karena itu, Amanginam, kiranya nats firman Tuhan bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menyatakan kemuliaan namanya melalui kehidupan yang berhiaskan kekudusan, yang dimana kita bisa hidup kudus dengan melakukan perintah-perintah Kristus yang mengajarkan kita berbuat baik terhadap sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk bisa melakukannya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.